Semua orang pikir negara bebas pajak kripto itu bebas aturan, padahal tetap ada syaratnya. Tapi, apakah benar-benar bebas atau ada syarat tersembunyi yang jarang dibahas? Sekarang Indodax bakal kupas tuntas daftar negara bebas pajak kripto dan fakta penting di baliknya. Seiring berkembangnya dunia kripto, banyak negara ini mulai menerapkan pajak untuk transaksi aset digital. Tapi di sisi lain ada juga negara yang justru kasih pajak 0% atau menciptakan regulasi yang lebih ramah kripto. Tujuannya jelas, menarik investor global dan jadi pusat industri kripto di dunia. Beberapa negara ini dikenal sebagai crypto tax haven karena tidak mengenakan pajak untuk kripto. Pertama, Uni Emirat Arab atau UEA. Di negara bagian seperti Dubai atau Abu Dhabi, tidak ada pajak penghasilan pribadi, termasuk dari kripto. Artinya, keuntungan dari jual beli kripto ini tidak dikenakan pajak capital gain. Kedua, El Salvador. Kita bergeser nih ke benua Amerika bagian tengah. Ada El Salvador, menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan Bitcoin sebagai legal tender. Keuntungan dari Bitcoin dibebaskan 100% dari pajak, baik untuk warga lokal maupun investor asing. Ketiga, Cayman Island. Negara yang terletak di Kepulauan Karibia ini dikenal sebagai tax haven global. Di negara ini nggak ada tuh yang namanya pajak penghasilan pribadi, pajak perusahaan, maupun pajak capital gain. Karena itu, banyak investor global yang menjadikan Cayman Island sebagai basis investasi. Keempat, tetangga kita, Singapura. Di mana negara ini tidak mengenakan pajak capital gain, artinya investor individu ini tidak dikenakan pajak atas keuntungan kripto. Tapi, kalau aktivitas kamu dianggap sebagai trader profesional, kamu tetap bisa dikenakan pajak hingga 24%. Jadi, status aktivitas kamu ini sangat menentukan. Tapi hati-hati, kalau frekuensi trading kamu sangat tinggi, ini dianggap sebagai trader profesional. Dan keuntungan kamu bisa kena pajak penghasilan progresif yang maksimal ini mencapai 24%. Kelima, Hong Kong. Wilayah ini memberikan pajak 0% untuk keuntungan kripto jangka panjang individu. Nah, pada bulan Februari 2026 kemarin, pemerintah Hong Kong ini juga memperjelas regulasi untuk institusi. Dan kabar baiknya, di tahun ini, pemerintah Hong Kong itu sedang memproses aturan agar status bebas pajak ini bisa dinikmati juga oleh institusi dan juga oleh pengelola dana global. Selain itu, ada juga negara yang kasih reward berupa bebas pajak jika aset kripto kamu disimpan lebih lama lagi. Pertama, ada Portugal, di mana tempat lahir dari Cristiano Ronaldo ini memberikan pajak 0% jika kripto disimpan lebih dari 1 tahun. Namun, jika dijual sebelum 1 tahun, keuntungan akan dikenakan pajak sebesar 28%. Hal ini mendorong investor untuk fokus pada strategi jangka panjang. Kedua, Jerman. Negara yang beribu kota di Berlin ini juga menerapkan sistem serupa. Jika kripto ini disimpan lebih dari 1 tahun, maka tidak akan dikenakan pajak. Tapi jika dijual sebelum waktu 1 tahun, maka akan dikenakan pajak penghasilan progresif yang bisa mencapai 45%. Penerapan macam ini menunjukkan bahwa negara ini mulai membedakan antara investor dan juga trader. Ada juga negara dengan pajak 0 tapi dengan ketentuan khusus. Contohnya di Swiss. Di negara ini, investor individu atau non-profesional tidak dikenakan pajak capital gain. Tapi, ada pajak lain yang disebut wealth tax, di mana sekitar 0,3% hingga 1% dari total aset termasuk aset kripto kamu. Ya, jadi walaupun nggak kena pajak keuntungan, tetap ada kewajiban pajak dari total kekayaan. Contoh berikutnya, Puerto Rico. Di negara yang letaknya di sisi selatan dari Amerika Serikat ini menawarkan pajak 0% melalui kebijakan Act 60 atau Act 60 yang merupakan syarat penting yaitu harus memenuhi aturan residensi. Artinya tuh gini, kamu harus benar-benar tinggal dan terdaftar sebagai wajib pajak di Puerto Rico. Oke, untuk kamu ketahui ya, ini walaupun ada negara bebas pajak, bukan berarti kamu ini bisa sepenuhnya lepas dari aturan. Saat ini itu dunia sedang menuju sistem yang lebih transparan. Ada yang namanya Crypto Asset Reporting Framework atau CARF dari OECD atau Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, di mana sistem ini itu memungkinkan pertukaran data antar negara terkait dengan aset kripto. Ini tuh artinya aktivitas kripto bisa tetap terlacak meskipun dilakukan lintas negara. Oke, dari semua pembahasan tadi ada beberapa hal yang perlu kamu ingat.
Masih ada negara bebas pajak kripto di tahun 2026, tapi status bebas pajak tidak selalu mutlak. Banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari regulasi lokal, aktivitas transaksi, sampai status sebagai trader atau investor. Jadi kalau kamu berpikir untuk mencari negara bebas pajak kripto, pastikan kamu benar-benar memahami aturan yang berlaku. Karena di dunia kripto bukan cuma soal cuan doang, tapi juga soal regulasi dan juga tanggung jawab. Oke, dari awal video sih Indodax nggak akan menyebutkan satu jenis kripto apapun ya. Dan sekaligus menyampaikan kalau ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset kripto tertentu. Selalu lakukan riset sendiri atau do your own research sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi. Kalau kamu suka konten edukasi seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. And see you on the next video. Stay happy, stay healthy. Ciao.